Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang sangat kami cintai dan kami banggakan, dan semoga kelak dapat dibanggakan oleh kedua orang tua kalian, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa kita semua telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa beribadah, bisa berbuat kebaikan di hari yang ke-23 di bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Ramadan. Dengan harapan semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita, termasuk amal ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kalau amal ibadah kita sampai diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wallahi demi Allah, seluruh amal ibadah kita akan membawa barokah manfaat bagi kehidupan kita, yakni seluruh hasil dari amal ibadah kita dapat kita rasakan manfaatnya baik ketika hidup di dunia maupun di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki hari yang penuh berkah, hari yang penuh kebahagiaan, yakni hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan hari raya Idul Fitri untuk menyempurnakan amal ibadah yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Yang artinya, seluruh manusia termasuk dalam keadaan hina, termasuk dalam keadaan merugi, kecuali bagi mereka yang mau memperbaiki hubungannya dengan Allah dan mau memperbaiki hubungan dengan sesama. Dan alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu langkah lagi agar kita menjadi manusia yang sempurna, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dan di hari raya Idul Fitri inilah cocok bagi kita untuk menyempurnakan hubungan kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Karena meminta maaf itu penting, memaafkan itu penting. Meminta maaf itu penting karena Allah tidak akan memaafkan kesalahan hambanya yang dilakukan hamba terhadap hambanya. Maksudnya, kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada Allah, kita cukup memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca istighfar. Tetapi kalau kita pernah menyakiti hati seseorang, pernah menyakiti hati teman kita, meskipun kita minta maaf kepada Allah, Allah tidak akan mau memaafkan kecuali kita mau meminta maaf kepada teman yang pernah kita sakiti. Anak-anakku sekalian yang sangat kami banggakan, memaafkan itu penting, minta maaf itu penting. Kita
harus memaafkan atas semua kesalahan yang telah dilakukan oleh teman-teman kalian. Karena Allah tidak akan mau memaafkan kita kalau kita tidak mau memaafkan teman-teman kita. Jadi intinya, minta maaf itu penting, memaafkan juga penting. Sekali lagi, Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita kalau kita tidak mau meminta maaf kepada teman yang pernah kita sakiti. Juga Allah tidak akan mau memaafkan kesalahan kita kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan teman-teman yang pernah menyakiti kita. Oleh karena itu, marilah di kesempatan Idul Fitri besok, dan semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amal ibadah kita, hablum minallah dan hablum minan nas, dengan harapan kita mampu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja anak-anakku sekalian yang dapat Pak Fuad sampaikan. Semoga apa yang Pak Fuad sampaikan dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi ilmu yang membawa barokah manfaat. Dan mohon maaf jikalau ada keterangan dari kami, tingkah laku dari kami yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.